Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi pada pertemuan ke-1 ya, mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Kali ini pertemuan ke-1 topiknya adalah mengenai konsep dan pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ini adalah RPS kita selama 1 semester dan kali ini kita akan membahas pertemuan ke-1 yaitu konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah outline yang akan kita pelajari. Apakah tujuan pembelajarannya, latar belakang, paradigma, 3 pilar pembangunan berkelanjutan, pengertian pembangunan berkelanjutan, dan masalah lingkungan. Dari tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran dari konsep pembangunan berkelanjutan ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan 3 pilar dasar dari pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah merupakan latar belakang. Kenapa ada sih istilah pembangunan berkelanjutan? Jadi kalau kita ketahui bahwa pembangunan konvensional itu hanya fokus pada pembangunan ekonomi. Jadi pada konsep lama bahwa pembangunan itu hanya fokus untuk meningkatkan nilai ekonomi. Jadi dimanapun itu dilakukan pembangunan itu tujuannya untuk meningkatkan nilai ekonomi. Nah, di sini penerapan pembangunan konvensional itu memberikan dampak negatif. Jadi ternyata ketika kita membangun terus ya suatu wilayah, suatu lingkungan kita bangun untuk pabrik, untuk perkantoran, untuk industri dan sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi ternyata memiliki dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif. Yang paling terlihat itu ada 2 hal. Yang pertama adalah dampak sosial. Jadi mulai terjadi banyak ya, sudah terjadi berupa kesenjangan dan kesejahteraan yang tidak merata. Ini adalah dampak sosial seperti kita lihat pada gambar yang di atas ini. Mulai adanya kesenjangan sosial. Dampak yang kedua yang paling terlihat itu adalah adanya eksploitasi dan pencemaran lingkungan. Jadi tanpa disadari kita selalu menggunakan lahan, menggunakan lingkungan, kita olah, kita bangun, kita gunakan alam, tapi ternyata kita tidak memikirkan dampak ekologinya. Jadi terjadi eksploitasi dan pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah latar belakang. Kenapa sih kita harus mempelajari pembangunan berkelanjutan? Jadi dari pengertian pembangunan konvensional, yaitu kita fokus pada ekonomi, nah itu kita harus perbarui. Jadi kita harus memperbarui di mana kita harus meningkatkan pembangunan dari segi ekonomi, tapi kita juga harus mempertimbangkan dari segi sosial dan juga dari segi ekologi. Nah, itulah yang memperlatar belakangi adanya pembangunan berkelanjutan. Nah, tadi sudah saya sedikit bahas ya, ada sosial, ekologi, dan ekonomi. Nah, inilah adalah 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Jadi, dari segi profit, kita saat membangun tetap harus diutamakan. Kita membangun harus ada nilai ekonominya. Jadi produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Namun, di dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kita tidak hanya menilai dari satu segi ekonomi saja, tetapi kita harus mempertimbangkan dari sisi sosial dan dari sisi ekologi. Dari sisi sosial, kita harus mempertimbangkan kualitas SDM-nya, keadilan sosial, dan standar hidup yang layak. Nah, dari sisi ekologinya, kita harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan untuk mendukung kelangsungan hidup. Jadi dari SED ya, atau Sustainable Development, pembangunan berkelanjutan, itu memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan agar kegiatan ekonomi lebih efisien dan ramah lingkungan, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini ya, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan setelah kita tadi pelajari tentang latar belakang dan juga 3 konsep pilar pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu adalah komponen utama dari pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah membangun untuk kebutuhan saat ini tanpa merusak atau agar kebutuhan masa depan dapat dipenuhi. Jadi ketika kita membangun suatu wilayah secara berkelanjutan, kita sudah mempertimbangkan tanpa merusak segi sosial dan lingkungan. Dan juga pembangunan tersebut harus dapat memenuhi
hingga di masa depan. Jadi agar kebutuhan masa depan dapat dipenuhi. Nah, di sini ada pengertian pembangunan berkelanjutan secara berantai dari Ayers tahun 2017, di mana ekonomi yang sehat dan berlanjut itu membutuhkan masyarakat yang berkelanjutan. Agar masyarakat menjadi berkelanjutan, dibutuhkan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah pengertiannya. Selanjutnya, ini sedikit ringkasan dari pengertian yang tadi sudah diuraikan. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep pembangunan yang mengacu kepada keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan juga sosial atau people. Nah, keseimbangan ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah pola pembangunan yang lebih adaptif, kreatif, dan juga berkelanjutan. Next, nah ini adalah perangkat pengukur keberlanjutan atau Circle of Sustainability. Jadi ada dari segi ekonomi, ada dari segi politik, ada dari segi ekologi, dan dari segi budaya. Nah, di setiap beberapa perangkat pengukur tersebut memiliki beberapa kriteria yang dapat sebagai digunakan pengukur dari keberlanjutan. Nah, kenapa nih pembangunan berkelanjutan dijadikan mata kuliah umum untuk teman-teman di UPJ? Karena dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini memiliki 17 tujuan. 17 tujuan ini akan lebih dijelaskan secara detail pada pertemuan kedua. Namun pada pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan mengenai konsepnya. Jadi teman-teman, 17 tujuan tersebut tujuannya sangat umum, sangat general, mulai dari kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, infrastruktur, ekonomi, perubahan iklim, lalu tentang inovasi, kota yang berkelanjutan, dan sebagainya. Nah, ini merupakan dari berbagai sisi ilmu. Jadi, baik dari psikologi, komunikasi, manajemen, akuntansi, informatika, sistem informasi, DKV, maupun desain produk, arsitek, dan lain sebagainya, itu sangat berperan penting dalam mewujudkan 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya diharapkan teman-teman dari seluruh prodi yang ada di UPJ dapat sungguh-sungguh mempelajari mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Diharapkan teman-teman juga dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan ke-1 mengenai konsep dan pembangunan berkelanjutan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.